Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Dr. Andes Jan Amore selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan yang saya hormati, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya di sini Dela Fresiana dengan MPM 186 izin mempresentasikan tugas kuliah yang berjudul Pendidikan sebagai Upaya Pembentukan Hakikat Manusia yang Utuh dan Berimbang. Perkenalkan, nama saya Dela Fresiana dengan MPM 202346405186 dari kelas 3D PGS. Latar belakang pendidikan sebagai upaya pembentukan hakikat manusia yang utuh dan berimbang berakar pada pemahaman bahwa manusia bukan hanya sekedar makhluk biologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, emosional, sosial, dan intelektual. Konsep ini berfokus pada perkembangan pribadi yang holistik, di mana pendidikan tidak hanya mengutamakan penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan kemampuan yang seimbang. Rumusan masalah 1. Bagaimana pendidikan dapat membentuk individu yang utuh dan berimbang dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2. Apa peran pendidikan dalam membentuk karakter dan moralitas individu dalam masyarakat? 3. Apa tantangan dan hambatan dalam penerapan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam sistem pendidikan saat ini? 4. Bagaimana pendidikan dapat mengintegrasikan aspek spiritualitas dan kemanusiaan dalam kurikulum untuk mencapai keseimbangan antara pengetahuan dan nilai-nilai hidup? Tujuan masalah 1. Menganalisis peran pendidikan dalam pembentukan karakter. 2. Menjelaskan konsep manusia yang utuh dan berimbang. 3. Menilai relevansi pendidikan dalam konteks perkembangan pribadi dan sosial. 4. Mendorong penerapan pendidikan yang holistik. Materi yang pertama, pendidikan sebagai proses pembentukan manusia yang utuh. Pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia utuh dirancang untuk mengembangkan berbagai aspek dalam diri individu, mencakup dimensi kognitif dan spiritual. Pendekatan pendidikan ini bersifat komprehensif agar setiap dimensi kehidupan manusia dapat berkembang seimbang dengan tujuan membantu individu memahami nilai-nilai kehidupan yang tinggi. Peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan moralitas. Pendidikan memiliki peran penting sebagai fondasi dalam membentuk karakter dan moralitas individu. Melalui proses pembelajaran formal maupun non-formal, peserta didik diajarkan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan empati. Tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang utuh dan berimbang. Tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang utuh dan berimbang meliputi fokus sistem pendidikan yang masih terpusat pada prestasi akademik, mengabaikan pengembangan peran sosial, empati, dan keterampilan hidup. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, terutama di daerah terpencil, juga menjadi kendala dengan banyak sekolah kekurangan infrastruktur seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi. Mengintegrasikan aspek spiritual dan kemanusiaan dalam pendidikan. Mengintegrasikan aspek spiritual dan kemanusiaan dalam pendidikan adalah langkah penting untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berbudi pekerti luhur. Pendidikan yang memasuki dimensi spiritual memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami nilai-nilai agama, keimanan, dan etika yang menjadi dasar perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi tersebut, bahwa disimpulkan, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dengan mengembangkan dimensi intelektual, emosional, sosial, fisik, dan spiritual. Untuk mencapainya, diperlukan peran aktif pemerintah, guru, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan holistik. Saran, pendidikan seharusnya menekankan pembentukan nilai-nilai luhur seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan empati untuk membangun masyarakat yang harmonis. Sistem pendidikan perlu mengutamakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, bukan hanya hafalan, agar individu dapat beradaptasi dan memecahkan masalah secara inovatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya maha ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.